Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo semuanya, selamat datang di channel ini. Pelatihan ini dilakukan secara daring terkait mengumpulkan data dan informasi. Pelatihan ini juga berdasarkan SKKNI nomor 106 tahun 2018 tentang penetapan standar kompetensi kerja nasional. Diambil dari fungsi utama yaitu identifikasi bukti-bukti dan hasil kebijakan. Untuk judul unitnya, melakukan pengumpulan data dan informasi untuk kajian dan analisis kebijakan dengan kode unit M.72AKP 00.003.1. Perkenalkan, nama saya Dewi Mutiara Sari sebagai trainer teman-teman. Saya merupakan mahasiswa administrasi publik dari Universitas Pajajaran. Saya lahir di Kota Tahu atau Kota Sumedang. Alamat saya saat ini di Jalan Ciseke, RT 3, RW 3, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang. Email saya dewim1120@gmail.com. Sebelum pembelajaran ini dimulai, saya akan jelaskan rule of class dan safety induction. Teman-teman bisa sambil menyiapkan air minum agar teman-teman nggak dehidrasi saat nonton video ini. Lalu, pastikan koneksi internet lancar agar tidak terputus-putus. Dilarang berkomentar kasar, atur volume, mentaati semua aturan, selalu rapikan kabel dan colokan listrik, serta hindari penempatan yang terlalu dekat dengan stop kontak agar terhindar dari tersetrum. Adapun saya akan jelaskan tujuan dan manfaatnya. Tujuan dari pelatihan ini yang pertama, peserta mampu menjelaskan cara mengumpulkan data dan informasi dari sumber data berdasarkan panduan pengumpulan data dan sesuai dengan standar norma dan etika. Yang kedua, peserta mampu menjelaskan cara rekapitulasi data dan informasi secara sistematis dan objektif. Untuk manfaatnya yang pertama, memperoleh pengetahuan dasar cara mengumpulkan data dan informasi dari sumber data berdasarkan panduan pengumpulan data dan sesuai dengan standar norma dan etika. Yang kedua, memperoleh pengetahuan dasar cara rekapitulasi data dan informasi secara sistematis dan objektif. Untuk pelatihan ini berdurasi selama 15 menit. Lalu di sini ada roadmap-nya. Roadmap-nya meliputi yang pertama ada unit kompetensi. Kode unitnya M.72AKP 00.003.1 berdasarkan SKKNI nomor 106 tahun 2018 melakukan pengumpulan data dan informasi untuk kajian dan analisis kebijakan. Yang kedua ada elemen kompetensi, yaitu mengumpulkan data dan informasi. Yang ketiga itu ada KUK atau kriteria unjuk kerja. Yang pertama, data dan informasi dikumpulkan dari sumber data berdasarkan panduan pengumpulan data dan sesuai dengan standar norma dan etika. Yang kedua, data dan informasi direkapitulasi secara sistematis dan objektif. Lalu yang terakhir untuk judul micro teaching ini yaitu mengumpulkan data dan informasi. Nah, teman-teman, saya ingin mengajak kalian untuk membayangkan jika teman-teman sedang menyusun kebijakan. Apakah kebijakan itu bisa menyelamatkan nyawa atau justru memperburuk masalah? Itulah mengapa cara mengumpulkan data dan informasi dengan benar bukan sekedar prosedur, melainkan fondasi utama untuk kebijakan yang adil dan berdampak nyata. Nah, di sini saya akan memasuki pematerian gimana sih cara mengumpulkan data dan informasi.
Caranya yang pertama yaitu mengidentifikasi kebutuhan, meliputi menentukan ruang lingkup kebijakan. Ruang lingkup kebijakan itu batasan jelas dari apa yang akan dikaji agar fokusnya tidak melebar. Lalu, variabel kunci meliputi input, proses, output, dan outcome. Input itu sumber daya yang dimasukkan, contohnya anggaran. Lalu proses itu aktivitas yang dilakukan, output hasilnya, dan outcome itu dampak jangka menengah atau jangka panjang. Lalu ada indikator SMART. Indikator SMART itu spesifik, measurable, achievable, relevan, dan time-bound. Adalah alat ukur kinerja atau pencapaian tujuan yang dirancang secara sistematis agar jelas, terukur, dan dapat dievaluasi. Standar normanya Perpres nomor 39 tahun 2019 pasal 4. Lalu yang kedua ada pemetaan sumber data. Mengumpulkan data primer bisa melalui wawancara, FGD, kuesioner, dan observasi. Wawancara, teman-teman itu bisa mengumpulkan data primer yang melibatkan interaksi secara langsung. Lalu FGD, Focus Group Discussion. Teman-teman bisa mengumpulkan data primer yang melibatkan diskusi kelompok kecil, biasanya 6-12 orang, yang dipandu oleh moderator untuk membahas topik tertentu secara mendalam. Kuesioner, teman-teman mengumpulkan data primer berupa daftar pertanyaan tertulis yang disebarkan kepada responden untuk diisi secara mandiri, baik dalam bentuk cetak, daring, atau aplikasi. Observasi data primer ini dilakukan melalui catatan lapangan, foto, video, atau checklist yang berguna untuk memahami konteks alami dan pola yang tidak terungkap melalui wawancara. Lalu, data sekunder meliputi laporan pemerintah, BPS, dan jurnal. Laporan pemerintah diterbitkan oleh instansi resmi seperti kementerian atau badan negara, berisi statistik, analisis kebijakan, dan evaluasi program nasional atau daerah. BPS atau Badan Pusat Statistik menyediakan data sekunder berupa survei nasional, sensus, dan indikator statistik resmi Indonesia, seperti data penduduk, inflasi, kemiskinan, atau PDB, yang tersedia dalam bentuk tabel, grafik, atau database daring melalui situs bps.go.id. Lalu ada publikasi. Nah, teman-teman, publikasi ini berasal dari jurnal nasional atau internasional, berisi temuan empiris, teori, dan analisis dari studi sebelumnya. Sumber ini bisa diakses oleh teman-teman melalui Google Scholar, Scopus, atau repositori universitas sehingga memberikan landasan literatur yang kredibel. Lalu yang terakhir ada izin dan etika. Teman-teman bisa sambil mengajukan izin tertulis ke instansi pemilik data. Bisa juga lampirkan surat etik penelitian jika melibatkan subjek manusia, menggunakan NDA jika data rahasia. Untuk standar normanya yaitu UU ITE pasal 26 dan PP 71/2019. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Yang pertama ada wawancara terstruktur. Teman-teman bisa menggunakan panduan wawancara, alat perekam, agar apa yang disampaikan itu ada buktinya. Lalu transkrip wawancara. Lalu yang kedua itu ada kuesioner. Teman-teman bisa menggunakan Google Form untuk mempermudah teman-teman pada saat memasukkan pertanyaan-pertanyaan yang akan dimasukkan untuk kuesioner dan untuk diisi oleh para responden. Lalu yang ketiga ada observasi, bisa menggunakan checklist observasi, mencatat konteks, waktu, lokasi, dan aktor. Yang keempat ada data primer dan data sekunder. Untuk primer bisa melalui wawancara dan FGD, sedangkan sekunder melalui metadata meliputi sumber, tahun, dan metodologi.
bisa melalui web 1 Data Indonesia. Lalu yang terakhir ada validasi dan verifikasi. Teman-teman bisa menggunakan triangulasi data untuk memperjelas data-data yang telah teman-teman kumpulkan. Selanjutnya ada cara rekapitulasi data dan informasi. Gimana sih caranya? Nah, teman-teman bisa membuat struktur rekapitulasinya. Bisa menggunakan template satu data Indonesia, meliputi yang pertama itu ada kode dataset atau kode unik. Yang kedua itu ada nama dataset, judul kajian, produsen data itu instansi, lalu penanggung jawab meliputi nama dan jabatan, lalu ada periode data meliputi bulan atau tahun. Yang ketiga, metodologi meliputi primer, sekunder, dan juga teknik. Lalu yang terakhir ada jumlah observasi. Selanjutnya langkah-langkah rekapitulasi. Yang pertama itu teman-teman bisa mengklasifikasi terlebih dahulu data-datanya dengan cara kelompokkan data berdasarkan data kuantitatif itu bisa berupa numerik dan data kualitatif itu dari tema. Lalu yang kedua, data kualitatif menggunakan NVivo. NVivo itu apa sih? NVivo adalah perangkat lunak analisis data yang dirancang untuk membantu mengelola, menganalisis, dan memvisualisasikan data tidak terstruktur, seperti transkrip wawancara, dokumen teks, audio, video, atau gambar. Lalu, yang ketiga itu data kuantitatif, menggunakan Excel atau SPSS, lalu pivot table. Excel dan SPSS sering digunakan secara komplementer dalam analisis data, di mana Excel berfungsi sebagai alat pengolah data dengan fitur spreadsheet untuk input, pengurutan, perhitungan formula, dan grafik sederhana. Sementara SPSS atau Statistical Package for the Social Science adalah perangkat lunak khusus untuk analisis statistik lanjutan, seperti regresi, ANOVA, atau uji hipotesis pada data kuantitatif. Lalu yang terakhir itu pivot table adalah fitur di Microsoft Excel atau Google Sheet yang memungkinkan pengguna merangkum, menganalisis, dan menyajikan data besar secara dinamis dengan mengelompokkan, menghitung, atau memfilter variabel seperti sum, average, atau count. Lalu yang keempat itu visualisasi, bisa menggunakan standar BPS berupa grafik, diagram batang, atau diagram garis. Yang kelima ada narasi, menggunakan framing netral. Nah, framing netral itu berarti menyusun cerita atau penjelasan data dengan bahasa yang objektif, seimbang, dan bebas dari bias emosional, ideologis, atau persuasif sehingga pembaca dapat menarik kesimpulan sendiri berdasarkan fakta yang disajikan. Nah, dari kesimpulan yang telah saya jelaskan barusan itu, dengan menerapkan seluruh tahapan pengumpulan data dan informasi secara disiplin mulai dari penetapan kebutuhan berindikator SMART, pemilihan sumber data primer maupun sekunder yang tervalidasi, pemenuhan izin serta etika hukum, penggunaan teknik pengumpulan data, pemeriksaan keandalan melalui triangulasi, hingga penyusunan rekapitulasi lengkap sesuai template satu Data Indonesia. Maka dihasilkan satu set data terintegrasi yang akurat, lengkap, terkini, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga siap menjadi fondasi utama bagi analisis kebijakan yang objektif, evidence-based, dan berkontribusi nyata terhadap perumusan solusi pembangunan nasional. Oke, saya punya pertanyaan buat teman-teman. Kenapa penting bagi seorang analisis kebijakan untuk benar-benar paham cara mengumpulkan data yang sesuai dengan standar norma dan etika? Harus dijawab ya di kolom komentar. Lalu sebagai penutup, ada quotes. If you torture the data long enough, it will confess to anything dari Ronald Coase. Pelatihan yang baik tidak hanya mengajarkan teknik pengumpulan data primer,
maupun sekunder, tetapi juga menanamkan prinsip kejujuran, transparansi, dan reproduktibilitas. Jangan lupa like, comment, and share kepada teman-teman yang lain agar materi yang saya sampaikan bisa berguna untuk khalayak umum. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.